Saudara, pada Sabtu pagi, tim WAS DPR Jamaah Haji Indonesia berangkat ke Arafah untuk melaksanakan puncak haji yaitu wukuf. Tim pengawas haji bertemu dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di tenda misi Haji Indonesia di Arafah. Tim Panwas akan memantau persiapan semua fasilitas jamaah haji Indonesia selama di Ar-Muzna dan sesudah wukuf. Dan untuk mengetahui persiapan di Ar-Muzna Jamaah Haji Indonesia, kini sudah bergabung bersama kami ada Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus tim pengawas haji DPR RI Bapak Ashabul Kahfi dan jurnalis kami yang ikut bersama dengan tim WAS DPR Mustaqim langsung dari Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Untuk saat ini saya coba ke Mustaqim dulu. Mustaqim, apa yang Anda perhatikan dari sana saat ini? Ya, Mas. Ya, terima kasih. Terus langsung dua orang yang Zoom. Para pemirsa Kompas TV di Jakarta. Ya, saat ini saya membersamai tim WAS Haji dari DPR RI untuk memantau jalannya Ar-Muzna. Hari ini tim WAS sudah berada di Arafah untuk memantau sekaligus mendampingi dan mengawasi proses perjalanan atau penyelenggaraan haji puncak haji di Arafah ini. Tadi pagi saya bersama Ketua Komisi 8 yang juga tim WAS Haji Pak Ashabul Kahfi yang saat ini sudah bersama saya sudah bertemu dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan sudah berdiskusikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan wukuf di Arafah hari ini dan selanjutnya melaksanakan sisa dari Ar-Muzna. Untuk selanjutnya, Tifal, silakan kalau ingin menyampaikan menanyakan langsung terkait dengan proses pengawasan yang sudah dilakukan dan sejauh mana kesiapan menurut tim WAS ya kesiapan penyelenggaraan wukuf di Arafah hari ini. Silakan, Pak. Oke. Sekarang kita coba untuk berkomunikasi dengan Ashabul Kahfi, Ketua Komisi 8 DPR RI yang juga ikut dalam bagian tim pengawasan pelaksanaan ibadah haji hari ini di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Pak Kahfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Tifal di studio nih, Pak. Ada beberapa catatan sebetulnya yang pastinya sudah dikantongi begitu oleh tim pengawas haji di tahun ini. Apa yang menjadi catatan-catatan yang kiranya perlu diperhatikan oleh pemerintah soal layanan kepada jamaah haji kita di sana, Pak? Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa alhamdulillah sampai saat ini pukul 10.30 waktu Arab Saudi, seluruh jamaah Indonesia sudah berada di Padang Arafah dalam rangka untuk menghadiri puncak haji. Kami harapkan agar para jamaah dapat menggunakan kesempatan ini dengan banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, saya melihat bahwa terjadi peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji kita yang selama ini menjadi bahan pengawasan dan temuan dari tim WAS Haji. Meskipun memang masih ada beberapa catatan-catatan yang tetap membutuhkan perhatian. Saya melihat bahwa alhamdulillah pemondokan untuk tahun ini jauh lebih baiklah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Memang untuk tenda di Arafah dan Mina dari hasil pemantauan pengawasan kami memang masih membutuhkan peningkatan layanan khususnya dari sisi kapasitas. Tenda ini kami temukan yang seharusnya kapasitasnya hanya 330, tapi di data daftar calon penghuni tenda itu ada 370. Setelah kami konfirmasi kepada pihak petugas, memang kondisi ini terjadi karena kapasitas spek
atau lahan yang tersedia baik di Arafah dan di Mina itu sangat terbatas. Sementara di satu sisi kita juga tetap mendorong pemerintah untuk melobi Arab Saudi untuk melakukan penambahan kuota haji dari tahun ke tahun. Itu salah satu temuan dari kami. Kepada tim pengawas, nah yang terpenting karena ini kita kan sudah berada di puncak haji. Saya minta kepada para petugas haji bahwa meskipun hari ini kita sudah di Arafah, tetapi tugas kita belum selesai. Saya minta agar kita lakukan pengawasan dan mengawal para calon jemaah haji ini dari Arafah ke Musdalifah untuk menghindari kejadian-kejadian seperti yang terjadi tahun 2023. Kami juga meminta agar ada pengawasan dan pengawalan calon jemaah haji kita dari Musdalifah ke Mina. Nah, demikian pula nanti setelah dari Mina, para calon jemaah haji ini tetap harus diawasi dan dikawal sehingga bisa melakukan pelontaran dengan sempurna di Jamrat. Itu yang sementara yang ingin kami laporkan, Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Sorry Pak, saya potong. Kalau concern lainnya juga kepada jamaah lansia Pak. Kalau Anda melihatnya treatment yang diberikan pemerintah kepada para jamaah lansia ini sudah cukup memadaikah atau ada hal yang perlu ditingkatkan lagi? Ya, jadi skema layanan ramah lansia ini kan program yang sudah 2 tahun diwacanakan dan diusahakan peningkatan pelayanan kepada para calon jemaah lansia. Saya melihat tahun ini juga sudah mengalami peningkatan, contoh dengan tersedianya bus yang ramah lansia, yakni bus yang city car itu, kemudian juga ketersediaan kursi roda, kemudian ketersediaan golkar, itu sudah ada. Meskipun memang jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga ke depan kami harapkan bahwa sarana dan prasarana layanan khusus untuk jemaah lansia ini tetap harus ditingkatkan, baik dari kualitas maupun dari sisi kuantitas. Apalagi kami memprediksi bahwa tahun-tahun ke depan ini jumlah jemaah lansia itu akan semakin banyak. Ini dampak daripada panjangnya antrian. Sehingga itu konsekuensi semakin berpotensi bertambahnya jumlah jemaah lansia. Oke, itu juga jadi concern. Termasuk juga fasilitas MKCK, saya lihat memang masih terbatas jumlah kamar mandi yang diharapkan bisa memberikan pelayanan yang cukuplah bagi para calon jemaah lansia. Contoh, klosetnya itu masih banyak yang kloset jongkok, kan? Kloset dari 10 kloset itu hanya 1 kloset duduknya. Ya harusnya kan dengan jumlah 27% calon jemaah lansia ini tentu diharapkan kalau bisa 70-30 lah. Ya 30% itu kamar mandi yang betul-betul ramah lansia. Oke, ini juga jadi concern dan proses detik-detik untuk menuju puncak ibadah haji juga akan berlangsung sesegera mungkin. Pak Ashabul Kahfi, singkat tapi saja, yang Pak. paling penting ialah kita harapkan betul-betul ada pengawalan yang ketat, ada pengawasan yang ketat ketika jemaah haji sebentar ba'da maghrib sudah mulai didorong ke Musdalifah. Kita wanti-wanti betul ini agar peristiwa kredit tahun 2023 tidak lagi terulang. Jangan sampai terulang lagi. Itu yang paling penting. Jangan lagi. Pak Ashabul Kahfi, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat melanjutkan pantauannya bersama dengan teman-teman di sana. Mustaqim, terima kasih juga sudah melaporkan untuk saat ini langsung dari Makkah, Arab Saudi.